Hello everybody, welcome kembali lagi di channelnya Zain Isika Official Stories. Baca juga karya Zain Isika lainnya seperti Secret Admirer, Puan Tanpa Rahim, Menikahi Musuh, hanya ada di KBN Up dan webpage Zain Isika. Kali ini kita sampai di part 40 dari cerita Penjara Hati Sang Mafia. Berdua di kamar hotel, Ratu mencari kejelasan hubungannya dengan Restu. Sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, lonceng, dan like-nya. Terima kasih, selamat membaca. Sama dengan yang lainnya, mata biru kehijauan serupa permata itu tengah terpaku menatap ke arah seorang wanita yang tadi menyedot banyak perhatian mata semua yang hadir di aula ballroom Hotel Mutiara Angkasa malam ini. Di panggung, di sela pidatonya, mata Restu terpaku bagai tertarik magnet saat melihat wanita yang berjalan di samping Repal. Jantungnya berdebar dan berdegup lebih kencang saat menyadari wanita itu adalah Ratu Monalia, wanita yang ia nikahi demi menjaga privasi, eksistensi di dunia mafia dan bisnisnya, atau demi mengungkung gadis itu tetap dalam genggamannya. Dan entah juga agar ia bisa terus memeluk ketenangan yang tak sengaja ia hidup saat berada di dekat gadis itu. Fokus Restu sempat tergugu beberapa detik. Batinnya memuji betapa menawan wanita dengan balutan gaun sewarna permata di sana. Hati Restu tergelitik dan entah bagaimana bergumam suka karena Ratu memilih pakaian dengan gaya berbeda dari seluruh wanita yang hadir di sana. Matanya terlihat tak acuh, tapi hatinya berdebar riuh. Kericuhan di dadanya itu berubah menjadi air mendidih yang bergejolak saat ia menyadari Repal terlihat akrab dengan Ratu sebelum meninggalkan gadis itu. Lantas kemarahan Restu kian terpacu saat melihat Ratu diganggu pria hidung belang yang ia tahu paling gemar bergonta-ganti teman kencan. Dengan segera Restu menyudahi pidato dan melangkah mendekat di mana Ratu duduk. Langkah besar dan tegas pria itu tentu saja menarik tatap pembawa acara dan banyak audiens yang sedang fokus padanya. Makin terbelangah saat pria itu melepas bogeman mentah tanpa jeda pada Cedric yang untungnya tak langsung membabi buta. Restu tahu detik ini banyak pasang mata menonton adegan itu. Namun, ia sudah tak ambil peduli dan malah menggandeng Ratu pergi dari sana. Sekarang, ia baru saja menutup pintu kamar hotel setelah masuk diikuti Ratu. "Kenapa tak menghubungiku tadi, Tatarnya menahan kemarahan di hati. "Sudah, tapi nggak ada jawaban." Wanita yang malam ini mirip Barbie itu membela diri. "Lantas kamu memilih bersama Repal?" Tuding Restu lagi emosi. Alis Ratu sontak mengernyit. Apa kali ini pria ini melampiaskan marahnya padanya? "Aku tak sengaja bertemu dan Repal tadi. Karena ada dia, aku jadi tak terlalu canggung di sana." "Oh, begitu. Kau lebih nyaman dengan Repal?" Dagu Restu berkedip tajam dan terkesan seram. "Apa maksud Anda? Dan Repal mencoba menemani saya karena sendiri." Ratu makin terheran dengan sikap pria ini dan mencoba menjelaskan lagi kalau ia tak berbuat salah. "Lihat, karena ikut Repal, kau malah hampir menjadi santapan Cedric si hidung belang itu kan?" Bahu Restu terangkat sekali bersama rahang yang mengeras. Ratu makin tak habis pikir, mengapa sekarang malah dia yang disalahkan? "Siapa yang mau?" Emosi Ratu sedikit ikut tersulut. Pria ini benar-benar sulit dimengerti. "Anda ini aneh. Harusnya Anda berterima kasih pada Den Repal dong. Dia tanggap menemani agar aku tak canggung. Aku sudah jelaskan tadi, aku tak biasa di pesta besar seperti ini. Tapi Anda nggak ada saat aku tiba. Kenapa sekarang malah Anda yang marah?" Ratu kaget, memekik bersama kalimatnya yang tercekik di akhir karena di saat yang sama tangan Restu datang mencengkram lehernya dan gadis itu terdorong, terhempas, jatuh ke sofa. Terkungkung tubuh Restu yang masih mempertahankan cengkraman dengan sorot mata memerah. Jantung Ratu memukul kencang di bawah sorot tajam mata biru kehijauan serupa permata milik suaminya itu. "Aku benci mendengar itu."
berhenti memanggilku Anda, tekan Restu tinggi. Ratu sempat terbungkam dan kali ini matanya berkabut. Apa sebenarnya arti dari semua ini? Entah bagaimana, sejak kemarin Ratu makin tak mengerti dengan sikap pria ini. Dan kemarahannya kali ini menyakiti hati Ratu. Memangnya ia salah apa? Mau Restu apa? Kenapa malah Ratu yang jadi tumbal kemarahannya kali ini? Aku harus apa? Aku ini apa? Budak peliharaan? Tak cukupkah kamu memenjarakanku, mengungkung gerakku? Lantas sekarang kamu marah-marah padahal entah siapa yang salah? Kali ini Ratu menggunakan kata ganti kamu. Kalimat Ratu sontak membuat Restu menelan ludah bersama sorot marah. Pria dengan sorot mata tajam itu kini membaham gigi geraham. Patuhi ucapanku, Nyers Ratu. Aku benci mengulang instruksi, sergah Restu. Jelaskan, bagian mana dari sikapku yang tak menuruti perintah? Aku lelah. Aku benci terus-terusan dikekang dan ditekan begini. Emosi Ratu naik ke ubun-ubun di sela tangis yang kali ini tak bisa ia bendung lagi. Telinganya berdenging dan kepalanya pusing. Aku tahu suatu hari Anda akan mencampakkan aku seperti sampah. Aku tahu diri di mana posisiku. Tapi please, tolong jangan siksa aku begini, ucap Ratu sekuat tenaga sedikit terseret. Kau benci aku kan? Kemarahan Restu belum surut. Ambil ini, tembak aku. Ayo, setelah itu kesengsaraanmu akan usai. Kau sengsara bersamaku bukan? Tembak aku, come on, shoot! Teriak Restu yang disambut pekik ketakutan dari bibir Ratu. Pria itu melepas cengkeraman tapi malah meraih pistol di pinggang. Ratu merintih ketakutan bersama tangisnya yang makin berderai. Tangan Restu memaksanya memegang Thompson gun miliknya, mengarahkannya ke tubuhnya. Namun tangis Ratu makin kencang sambil segera menepis agar benda itu menjauh dari tubuhnya. Apa sebenarnya yang Anda mau dariku? Aku mau kamu ikut sebagai budakmu? Potong Ratu cepat. Peliharaanmu? Sampai kapan aku terpenjara di penjara tak kasat mata ini, Rintih Ratu lagi masih di bawah gonggongan tubuh suaminya. Sementara di atasnya, sejujurnya, Restu juga kelimpungan dengan dirinya sendiri setiap kali melihat gadis ini menangis di hadapannya. Namun, dadanya yang menyimpan bara akibat pria-pria tadi juga belum reda. Restu kembali menelan ludah. Ia sendiri bingung. Seperti apa hubungan pernikahan tak direncanakan ini akan berakhir? Yang jelas saat ini hatinya berkata ia takkan melepaskan gadis ini pergi dengan mudah begitu saja. Namun kalimat kekesalan yang Restu tahu keluar dari hati Ratu tadi mengguncang dada bos mafia itu. Seperti apa ia akan bersikap dan menganggap gadis ini di sampingnya? Yang Restu tahu, ia mau ini semua berjalan seperti air mengalir begitu saja walau entah ke muara yang mana. Masalah masa depan nasib pernikahan itu masalah nanti. Yang penting adalah sekarang. Restu ingin Ratu menemaninya malam ini di acara. Sayangnya kejadian tak terduga malah berlaku. Keheningan memeluk interaksi mereka, kecuali rintih tangis Ratu yang masih pilu. Wajah Ratu yang sembab ditatap Restu dengan lekat. Pria itu menarik napas sebelum menepis rambut yang meruntai menutupi sebagian wajah Ratu. Stop menangis. Akhirnya kata itu keluar dari mulut Restu. Pria itu mundur dan membantu Ratu bangkit setelah kembali menyimpan Thompson gun di pinggang di balik jas navinya. Meski terlihat canggung, Restu mendekat ke nakas dan kembali membawa segelas air, menyodorkannya pada Ratu. Minumlah, ucap Restu. Awalnya Ratu menolak dengan memalingkan wajah. Ia lelah pada hidup juga menghadapi pria ini. Tiba-tiba marah, padahal Ratu merasa tak salah. Lalu dalam hitungan detik malah bersikap manis. Ratu merutuk, lebih baik pria ini bersikap kejam dan sangar selalu agar hati Ratu tak perlu berdesir setiap kali dia melakukan hal manis semacam ini. Apa karena ia punya uang dan kuasa, maka bos mafia bertangan baja ini bisa sesuka hati berlaku apapun pada Ratu?
gadis itu makin merasa dirinya hanya budak peliharaan yang menjadi alasan tangis kesengsaraan ini langsung pecah tadi. "Ayo, minumlah," tekannya lagi dingin. Sungguh jauh sekali dengan sikap Araf yang begitu klop dengan diri Ratu sebagai kaum Arch of Service. Netra Ratu memejam pedih, mengapa otaknya malah berkelana pada pria yang mengkhianatinya itu. Mau tak mau, Ratu menurut dan mencoba meraih gelas, tapi tangan Restu menahan sebagai isyarat biar ia yang tetap memegang gelas. Gadis itu akhirnya minum dari tangan Restu dengan rasa lelah dan benci tak bisa melawan pria ini. Tak lama, ponsel Restu berdering. Pria itu menjawab dan memutuskan panggilan setelah berkata, "Ya Erik, sebentar, aku segera ke sana." Pemuda dengan sorot permata itu menatap Ratu. "Aku keluar dulu, kamu tetap di sini," ucap Restu mengandung arti. Pria itu melangkah mendekat dan kembali menyampaikan rambut yang jatuh di wajah Ratu. Tanpa Ratu duga, satu kecupan mendarat di puncak kepala Ratu, tapi gadis itu menghindar, ingin sekali berkata kasar, merasa muak dengan semua ini. Tangis Ratu kembali jatuh setelah sang tuan muda itu pergi. Lalu setelah beberapa menit sendiri, otaknya memerintahkan kakinya melangkah keluar setelah sadar pintu kamar bisa ia buka. Rasanya ia ingin lari saja. Ratu meraih selimut yang lebih mirip syal di sofa untuk menutupi wajah dan kepala. Diam-diam sebelum ajudan Restu datang, kaki Ratu berlari ke arah berlawanan saat datang ke kamar tanpa melihat siapapun yang ia lewati sambil menunduk. Sedikit tersengal, ia kembali berlari dan berhasil sampai di lift tak jauh dari ballroom. Tepat di depannya, lewat seorang pelayan membawa nampan berisi beberapa gelas air putih. Karena merasa tenggorokannya kering dan juga haus, Ratu memanggil pria berseragam pelayan itu. "Mas, ini air apa?" tanya Ratu sangsi. "Air mineral, Miss." "Ada yang punya?" tanya Ratu lagi. "Belum, ini mau saya bawa ke dalam, siapa saja boleh ambil." "Oh, boleh minta satu?" "Silakan, Miss." Pelayan itu tersenyum dan dengan tanggap meraih segelas air dan menyerahkannya pada Ratu. Gadis itu menepi ke samping lift dan meneguk air sambil berjongkok. Setelah menuntaskan rasa haus, ia kembali bangkit. "Terima kasih, Mas." Gelas itu ia kembalikan dan sang pelayan mengangguk sopan sebelum berlalu. Sambil menghindar pandang, Ratu kembali mengamati sekitar mencari jalan agar ia bisa segera keluar. Namun tiba-tiba, entah bagaimana pandangannya mengabur dan kepalanya mendadak berputar. Tak lama, kesadaran Ratu ikut mengawang dan tanpa sadar tubuhnya tumbang. Ratu tak merasakan sakit dan merasa seseorang menangkap tubuhnya. Namun saat ia mencoba melihat siapakah gerangan, pandangannya menghilang dan berganti dengan gelap. Tubuh Ratu yang lunglai mengundang senyum kemenangan di wajah pria yang menangkap tubuh gadis itu. "Cepat, bawa dia ke belakang." Bersambung. Wah, siapakah yang menangkap Ratu? Bagaimana nasib dia besok? Ikuti terus kisahnya dan jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng ya. Tinggalkan jejak like dan komentar membangun kalian juga. Jangan lupa komentar yang baik karena kebaikan akan kembali menjadi kebaikan dan keburukan akan kembali menjadi keburukan. Terima kasih untuk semua yang sudah support channel ini. Mimin doakan sehat selalu, lagi berkelimpahan dan punya lapang waktu untuk menuntut ilmu juga ibadah ya. Spoiler part 41. Terenggutnya mahkota kesucian Ratu. Siapa yang melakukannya? Terima kasih sudah menonton. Nantikan ya part selanjutnya. See you, bye bye.